Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menghitung luas bangun datar. Ya, untuk luas bangun datar di kelas 4 ini nanti yang akan kita bahas hanya 3 bangun, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Sekarang kita bahas yang luas persegi panjang terlebih dahulu. Perhatikan, persegi panjang ini terdiri dari kotak-kotak kecil ya. Nah, di situ ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi panjang di samping. Itu kalau dihitung dengan cara manual itu bisa kita hitung satu persatu seperti di bawah ini. Misalkan kita kasih nomor ya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 24 ya. Nah, dari gambar itu panjangnya kan ada berapa satuan? Ada 8 satuan dan ukuran lebarnya yang ke atasnya itu ada 3 satuan. Sehingga kalau dihitung manual itu tadi kan ada 24 persegi ya, ada 24 kotak ya. Nah, kalau dengan menggunakan ini panjangnya 8 satuan dan lebar 3 satuan itu bisa kita hitung juga dengan kali, yaitu 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi di situ bisa kita simpulkan bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Luas itu L-nya L besar ya, dan P kecil itu panjang kali L kecil. L kecil itu sebagai lebar. Paham ya? Ya, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan nomor 1, carilah luas persegi panjang berikut. Ya, untuk mengerjakannya itu kalian hitung berapa kotak atau berapa persegi kotak-kotak kecil ini. Yang mendatar itu berapa, yang ke atas berapa, yang ke samping berapa. Untuk panjangnya ya 9 satuan atau 9 kotak ya. Untuk ke atasnya 4 satuan. Tadi rumusnya luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 9, lebarnya 4. Berarti tinggal dikalikan 9 kali 4 sama dengan berapa? 36 satuan luas atau 36 kotak, atau bisa dihitung dengan manual kalau gambarnya ada kotak-kotak kecilnya. Nah, sekarang coba nomor 2, perhatikan. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Kita gunakan pakai rumusnya tadi, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 16 cm dan lebarnya berapa? 9 cm. Berarti tinggal dikalikan aja 16 kali 9. Hasilnya berapa? 144 cm persegi. Ada tanda angka 2 kecil itu adalah membacanya cm persegi karena cm kali cm. Jadi 144 cm persegi. Paham ya? Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan yang luas persegi. Perhatikan gambar berikut. Sama dengan cara persegi panjang tadi, dihitung berapa kotaknya yang bawah, yang mendatar, dan yang ke atas, yang pinggir saja ya. Yang bawah berapa? Ada berapa kotak itu? 5. Yang ke atas berapa? 5. Berarti sama dengan tadi, yaitu tinggal dikalikan, yaitu 5 kali 5. Berarti hasilnya berapa? 25 satuan luas atau 25 kotak ya. Jadi sebenarnya rumusnya itu sama dengan persegi panjang, hanya saja dalam persegi panjang itu ukurannya panjang dan lebar ya. Karena pada persegi itu sisinya sama, panjang dan lebarnya itu disebut dengan sisi, sehingga luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi ya, atau S kuadrat. Sekarang kita ke contoh soal
Ya, perhatikan, hitunglah banyaknya persegi satuan yang menyusun persegi berikut ini. Sama dengan caranya tadi, kita hitung berapa kotak yang bawah dan berapa kotak yang ke atas ya. Jadi untuk sisi yang bawah itu ada 6 kotak atau 6 satuan, yang ke atas juga 6 satuan. Tadi rumusnya untuk persegi luas sama dengan sisi kali sisi, berarti 6 kali 6 sama dengan 36 satuan luas atau 36 kotak-kotak kecil itu ya. Nah, sekarang nomor 2, berapakah luas persegi yang ukuran sisinya 16 cm? Rumusnya luas sama dengan sisi kali sisi, berarti 16 cm kali 16 cm, hasilnya 256 cm persegi ya. Perlu diperhatikan, cm kali cm itu cm persegi, jadi membacanya 256 cm persegi. Ya, kita lanjut ya untuk luas segitiga. Untuk luas segitiga, misalkan ada bangun persegi panjang yang diketahui dengan panjang saya misalkan P dan lebarnya L. Kita tahu bahwa luas persegi panjang di samping adalah panjang kali lebar, ya kan? Tadi rumusnya sudah dibahas di depan bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Misalkan persegi panjang itu kita potong menjadi dua bagian yang sama. Perhatikan, jadi dari pojok ke pojok seperti gambar di bawah ini, nah, seperti ini, maka dua bagian tersebut menjadi bagian yang sama dengan terbentuk bangun apa? Segitiga. Nah, dari situ berarti luas tiap potongan itu adalah setengah dari luas semula. Yang tadi kan utuhnya itu luasnya sama dengan panjang kali lebar, karena dipotong menjadi dua berarti menjadi setengahnya atau separuhnya ya. Kalau dalam segitiga itu bukan panjang dan lebar tapi alas kali tinggi. Jadi rumusnya untuk segitiga adalah luas sama dengan L besar sama dengan setengah kali A kecil kali tinggi atau T atau tinggi ya. Paham ya sampai di situ? Supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Misalkan hitunglah luas masing-masing segitiga berikut. Ada 3 contoh segitiga. Misalkan yang A dengan alasnya 12 cm, tingginya 5 cm. Yang B alasnya 9 cm, tingginya 4 cm. Dan yang C itu alasnya 7 cm, tingginya 10 cm. Perhatikan, 10 cm itu bukan sisi miringnya ya, tapi tingginya. Tinggi itu adalah garis tegak lurus ya, tegak lurus dari atas itu sampai ke bawah. Jadi perpanjangan dari yang ini, yang alasnya 7 cm itu ya. Nah, untuk menyelesaikan nomor 1, untuk rumusnya tadi luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa nomor yang A? Ayo. Ya, 12, yang tingginya 5. Berarti setengah kali 12 kali 5. Hasilnya berapa? 30 cm persegi. Ya. Kemudian yang B setengah kali 9 cm kali 4 cm. Hasilnya berapa? 18 cm persegi. Sedangkan yang C luasnya adalah setengah kali alas kali tingginya adalah alasnya 7, tingginya 10. Hasilnya 35 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Jika masih ada kesulitan, bisa tanya ke Bu Yukti, bisa WA atau telepon ke Bu Yukti, atau tanya ke ayah bunda. Terutama untuk yang segitiga, cara mengalihkan setengah kali misalkan 12 kali 5, cara mengalihkannya kalau belum paham bisa tanya ke saya atau ke ayah bunda ya. Tetap semangat belajar di rumah, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.